Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumaura Prasasti dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembentukan BPUPKI. Latar belakang pembentukan BPUPKI. Apa yang dimaksud dengan BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa disebut dalam bahasa Jepang dengan istilah Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada pertengahan tahun 1944, tanda-tanda kekalahan Jepang sudah terlihat dan sudah tampak jelas. Satu persatu wilayah Jepang berhasil direbut oleh sekutu, dan pada akhirnya Jepang kalah dari sekutu. Untuk menarik simpati Indonesia, Jepang memberikan sebuah janji kemerdekaan Indonesia. Perwujudan perjanjian tersebut berupa pemberian lembaga atau badan, yaitu BPUPKI tersebut. Pada awalnya, pembentukan BPUPKI bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam rangka membantu Jepang. Pengumuman Perjanjian Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 yang diumumkan oleh Panglima Tentara Legend Kumakichi Harada. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Kemudian anggota BPUPKI dan tugas BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya dari Indonesia Raden Panji Suroso, dan wakil dari Jepang Yoshido Ichibanse. BPUPKI sendiri memiliki 67 anggota, 60 orang termasuk orang Indonesia asli dan 7 orang dari orang Jepang yang bertugas sebagai mengawasi. Tugas BPUPKI. BPUPKI bertugas melayani hal-hal tentang pemerintahan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada juga tugas lainnya, yaitu merumuskan dasar negara, kemudian membentuk panitia 9 atau panitia kecil, dan membentuk reses selama 1 bulan. Sidang BPUPKI. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang 2 kali resmi dilaksanakan pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang kedua yang resmi dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, dan sidang yang tidak resmi dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945. Tokoh-tokoh yang mengemukakan dasar negara yaitu pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ia telah mengemukakan 5 asas, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh kedua yaitu Profesor Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Ia memberikan 5 asas, yakni persatuan, kekeluargaan,
keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian tokoh ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memberikan 5 asas yang kita sebut saat ini adalah Pancasila. Sidang resmi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini, BPUPKI membentuk panitia dan merancang sebuah UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan nantinya akan menghasilkan 3 masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh. 3 masalah tersebut nantinya disetujui BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Kemudian sidang yang tidak resmi dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945 yang dilaksanakan oleh Panitia 9, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Dalam persidangan yang tidak resmi ini nantinya akan menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara dan tujuan Indonesia Merdeka. Kemudian pembubaran BPUPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena BPUPKI telah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian tepat tanggal itu juga Jepang mendirikan badan lagi yaitu PPKI yang bernama Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pembentukan BPUPKI ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.